Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Anak-anakku semuanya kelas 10 yang berbahagia. Semoga di kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya tak lupa untuk berbahagia. Ya, Asad sepertinya sudah di depan mata. Pak Guru akan memberikan sedikit kisi-kisi. Kisi-kisi tentang penilaian akhir semester atau asesmen sumatif akhir tahun, mapel sejarah. Ya, mari kita akan bahas satu persatu. Jadi silakan bisa diperhatikan dengan seksama. Yang jelas di semester 2 ini ada dua tema, ya. Ada dua capaian pembelajaran, yaitu tentang Hindu-Buddha dan Islam. Ya, kita mulai saja dengan Hindu-Buddha. Ya, wilayah Indonesia, ya kita ketahui lah, wilayah Indonesia itu berada dalam posisi yang sangat strategis. Kenapa dibilang strategis? Karena wilayah Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Itu yang membuat wilayah Indonesia mudah sekali mendapat pengaruh dari wilayah lain, tak terkecuali agama Hindu dan Buddha. Ya, masuknya Hindu-Buddha tak lepas dari beberapa tokoh yang kemudian merumuskan teori-teori bagaimana Hindu-Buddha bisa masuk ke Nusantara. Ya, ada di situ ada teori Brahmana, teori Satria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Ya. Semua penjelasannya sesuai dengan nama teori tersebut. Jadi, teori Brahmana berarti agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana. Begitu juga dengan teori Waisa, bahwa teori Waisa mengatakan bahwa Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Waisa atau kaum pedagang. Beberapa tokoh yang mengatakan seperti teori Brahmana misalnya ada J.C. van Leur. Nah, ada J.C. van Leur. Sedangkan untuk teori Waisa ada N.J. Krom. Gitu. Ya, itu tentang teori-teori yang perlu kalian ketahui. Nah, dalam teori tersebut ada beberapa tokoh tadi, ada Van Leur, ada F.D. Gabos, ada juga tadi N.J. Krom. Ya, semua sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ya, seperti teori arus balik yang dikatakan oleh Van den Bosch, F.D. Bosch ya, mengatakan bahwa orang Indonesia itu berperan aktif di situ. Ya, berperan aktif untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Oke, itu tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Kemudian kita berlanjut ke bagaimana perkembangannya. Setelah masuknya Hindu-Buddha, muncullah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya, ada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sendiri itu mempunyai 3 raja. Ya, ada Kudungga, ada Aswawarman, dan ada Mulawarman. Ya, ada Kudungga, ada Aswawarman, ada Mulawarman. Ya, Kutai sendiri itu termasuk kerajaan pertama, kerajaan awal dari agama Hindu. Ya. Perekonomian Kutai juga cukup maju. Apalagi pernah ada pemberian 20.000 ekor sapi ke para Brahmana.
Ya, hal itu menandakan bahwa kemajuan ekonomi di Kerajaan Kutai sangat signifikan. Ya, seiring dengan perkembangan kebudayaan, kemudian agama Hindu-Buddha pun bergabung dengan kebudayaan asli Indonesia. Ya, yang kalian sendiri bisa ketahui itu dinamakan akulturasi. Ini juga terjadi pada agama Islam nanti. Ya, kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, ada Kerajaan Tarumanegara. Ya, Kerajaan Tarumanegara ini memang diketahui dari banyak prasasti yang ditemukan di beberapa tempat. Ya, salah satu dan salah duanya ini banyak, ada Muara Cianten, ada Jambu, ada Tugu, ada kebun kopi dan sebagainya. Kalian bisa nanti lihat kembali dalam buku masing-masing. Ya, keberadaan Kutai, keberadaan Tarumanegara memang semua berasal atau paling banyak berasal dari prasasti-prasasti yang meninggalkan cerita atau memberikan cerita kepada peneliti tentang kehidupan Kerajaan Tarumanegara pada masa itu. Seperti salah satunya itu tentang pembendungan Sungai Gomati. Ya, pembendungan Sungai Gomati yang mengisyaratkan bahwa masyarakat Tarumanegara itu bermata pencarian sebagai petani, karena petani mengandalkan air untuk perkembangan pertaniannya. Ya, jadi kerajaan-kerajaan itu sumber sejarahnya itu memang sebagian besar dari prasasti yang ditinggalkan. Ya, itu untuk kerajaan Tarumanegara. Dan Kerajaan Kutai pun juga seperti Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya juga termasuk salah satu kerajaan yang banyak meninggalkan prasasti, sumber sejarahnya di situ. Ya, salah satunya itu bisa kamu lihat ada Kerang-Berahi, ada Nalanda, ada Kota Kapur dan sebagainya. Bisa kalian lihat nanti di buku atau di sumber kalian masing-masing. Nah, Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar setelah Majapahit. Apa sih yang menyebabkan Sriwijaya menjadi sebuah kerajaan Nusantara yang besar? Nah, kalau kita melihat dari sisi perdagangannya, bisa dilihat faktor yang menyebabkan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya maju adalah letaknya yang sangat strategis. Seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa letaknya Nusantara itu berada di dalam jalur perdagangan, gitu ya. Bagaimana pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya sama ceritanya dengan kerajaan-kerajaan yang lain mengalami kemunduran. Salah satu faktor penyebab melemahnya kerajaan Sriwijaya atau mundurnya kerajaan Sriwijaya adalah serangan dari kerajaan Kolamandala. Ya, selain itu juga ada faktor yang lain yang menyebabkan akhirnya kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Terus kita beralih ke daerah Pulau Jawa. Di situ ada Kerajaan Mataram. Pada perkembangannya, Kerajaan Mataram itu dibagi menjadi dua dinasti. Ya, ada dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Sanjaya beragama Hindu, sedangkan Sailendra beragama Buddha. Pada perkembangannya, dua dinasti itu sama-sama meninggalkan bangunan, ya, sama-sama meninggalkan bangunan, yaitu ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Mataram bisa dilihat dari salah satunya yaitu prasasti Mantiasih. Ya, itu kerajaan Mataram yang ada di Pulau Jawa.
bisa ketahui pada akhir pemerintahan Mataram, kerajaan Mataram di Pulau Jawa itu dipindah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Ya, alasan perpindahan tersebut karena sering terjadinya bencana gunung Merapi meletus. Ya, hal itu yang menyebabkan Empu Sendok kemudian memindahkan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ya, kita pindah ke kerajaan yang lain, ada kerajaan Singosari dengan raja terkenalnya itu Ken Arok, serta kerajaan Majapahit yang kita tahu adalah kerajaan terbesar Hindu terbesar di Nusantara, bahkan menjadi kerajaan Nusantara yang terbesar. Ya. Faktor kemunduran dari kerajaan Majapahit sama halnya dengan kerajaan yang lain, salah satunya adalah dari faktor intern, yaitu banyaknya terjadi pemberontakan di dalam kerajaan, di dalam daerah Majapahit seperti Rakuti, Ranggalawe, dan sebagainya. Selain itu juga perkembangan dari kerajaan Islam yang sedikit banyak mengganggu dan kemudian mengakibatkan kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Itu kira-kira dari kerajaan atau dari capaian pembelajaran dari Hindu. Kita mencoba untuk beralih ke kerajaan atau materi capaian pembelajaran Islam, ya, capaian pembelajaran tentang Islam. Sama halnya dengan Hindu, Islam pun masuk disimpulkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori di dalamnya. Ya, ada teori Gujarat, teori Mekah atau Arab, ada teori Persia, dan teori Cina. Ya. Perbedaan teori ini dengan teori Hindu-Buddha adalah teori ini dapat dikatakan atau dapat disimpulkan berasal dari wilayah yang membawa. Ya, wilayah membawa. Jadi beberapa teori, semua teori bahkan itu sesuai, ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, ada bukti yang mengatakan untuk menguatkan teori tersebut, seperti teori Gujarat. Di situ ada batu nisan yang tulisannya mirip dengan batu nisan di Gujarat. Ya, juga ada upacara tabwik atau tabut yang dikatakan menjadi salah satu bukti teori Persia. Ya, sama juga dengan teori Mekah, ya, di mana ada makam, ya, itu makam dari Fatimah binti Maimun, itu untuk teori Mekah. Ya, itu teori-teori. Pada perkembangan selanjutnya, setelah kalian bisa memahami tentang masuknya Islam, kemudian bagaimana sih penyebarannya, ada berbagai macam metode Islamisasi, ya. Salah satunya adalah pendidikan dan dakwah yang banyak dilakukan oleh yang kita kenal sebagai Wali Songo, ya, Wali Songo, 9 wali yang ada di Pulau Jawa. Ya, perkembangannya Islam itu luar biasa. Ya, ada banyak faktor yang menyebabkan proses masuk dan perkembangannya agama Islam menjadi semakin mudah. Salah satunya adalah syarat memeluk Islam sangat mudah. Itu menjadi salah satu yang lainnya bisa kalian lihat dalam literasi, dalam sumber yang kalian punya. Ya, selain pendidikan dan dakwah, ada juga saluran atau metode kesenian, ya, metode kesenian Islam. Ya, di sini ada wayang yang digunakan sebagai sarana berdakwah oleh salah satu Wali Songo yang dapat kalian ketahui. Ya. Selanjutnya kita berbicara tentang meluasnya ajaran Islam, kemudian memunculkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada Samudra Pasai hingga sampai Ternate dan
Tidore. Ya, Samudra Pasai kita tahu sendiri salah satu kerajaan yang berada di wilayah Nusantara. Apa sih yang menyebabkan Samudra Pasai bisa berkembang dengan cepat? Ya, kembali seperti awal, letak Nusantara yang sangat strategis. Komoditi perdagangan yang bisa kita lihat dari Samudra Pasai adalah lada, kapur barus, dan emas. Selain Samudra Pasai ada juga kerajaan Aceh yang mencapai puncaknya pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kemajuan Aceh menimbulkan keirian, ya. Keirian itu bahasa apa sih keirian? Keirian itu berarti kita ke Papua ya. Maksudnya membuat iri bangsa Portugis, sehingga bangsa Portugis ingin menguasai atau memonopoli perdagangan di kerajaan Aceh. Ya, perkembangan Islam selanjutnya bisa kalian lihat di Pulau Jawa, yaitu dengan berdirinya Kerajaan Demak. Ya, berdirinya Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak sendiri bisa kalian lihat dengan peninggalannya. Salah satu peninggalannya itu ada masjid, ya. Ada masjid. Nah, pada saat Kerajaan Demak berdiri, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara mendirikan pendidikan pesantren. Ya, namun pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Demak juga mengalami kemunduran. Salah satunya ya ada dari faktor intern, yaitu perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Ini terjadi karena keturunan dari Kerajaan Demak saling berebut menguasai Kerajaan Demak. Ya, kita lihat lanjut ke Kesultanan Cirebon. Ya, bisa kalian lihat ada hubungan apa dengan Kerajaan Demak, bisa kalian baca lagi. Kemudian ada perekonomian Kerajaan Banten. Ya, perekonomian Kerajaan Banten. Selain itu juga ada persekutuan keluarga yang ada di Kepulauan Maluku, di Kerajaan Ternate dan Tidore. Bisa kamu lihat lagi. Salah satunya di situ juga ada penyebaran agama Islam, cara penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Bisa kamu lihat lagi juga dalam teks, ya, dalam teks literasi yang kalian miliki. Ya, kemudian pada akhir capaian pembelajaran Islam kita melihat ada bukti, ya, bukti peninggalan. Yang jelas kalau Islam pasti ada masjid. Salah satu masjid yang terkenal yaitu Masjid Demak, Masjid Agung Banten. Nah, itu salah dua. Dan kemudian juga ada seni sastra di situ. Ya, selain seni sastra juga ada tradisi. Ya, juga tradisi dan bangunan atau bukti-bukti peninggalan itu merupakan wujud akulturasi, ya, akulturasi dari agama Islam dengan agama sebelumnya, yaitu agama Hindu. Ya, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk kisi-kisi. Setidaknya semoga ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal asat nantinya. Terima kasih. Selamat belajar. Lakukan yang terbaik. Kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Kalian istimewa, kalian unik. Berkembanglah sesuai potensi dan minat kalian sehingga kalian menjadi manusia yang utuh, manusia dewasa yang akan sukses di dunia dan di akhirat, atau di akhirat dan di dunia. Amin. Itu aja. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.